Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Kabar Makassar TV, channel YouTube-nya kabarmakassar.com. Hari ini saya Al-Amin Dursan, tidak sendiri karena di sini di studio lagi ramai. Halo semua. Kita kedatangan tamu dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muslim Indonesia. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Terima kasih banyak seramai-ramai sudah datang di studio kami, dan saya panggil satu narasumber kami atas nama Muhammad Alwi, ya betul ya? Ya, betul. Langsung saja mungkin mewakili dari teman-teman mahasiswa Ilmu Komunikasi, langsung kita berbincang-bincang terkait tema kita hari ini, yaitu tantangan mahasiswa milenials ya. Nah, seperti apa bincang-bincang kita, terus ya saksikan di channel YouTube-nya Kabar Makassar TV. Jangan lupa nih teman-teman ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya, biar kita mendapatkan informasi yang sangat penting di sini. Oke, langsung saja kita sapa. Apa kabar nih Muhammad Alwi? Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Alhamdulillah. Nah, sekarang aktivitasnya sebagai mahasiswa, ini boleh dibilang ya mahasiswa, ini semester berapa sekarang? Kami sekarang mahasiswa di semester 5. Semester 5 ya, Ya. Ilmu Komunikasi. Ilmu Komunikasi UMI. UMI, oke. Nah, bisa dibilang Alwi dan teman-temannya ini adalah mahasiswa apa ya? Corona ya. Ya. Ada tapi tak terlihat. Ada tapi tak terlihat. Iya, bagaimana? Horor banget. Coba dijelaskan aktivitasnya apakah di sebagai mahasiswa milenials, coba. Ya, kami di mahasiswa Ilmu Komunikasi UMI angkatan tahun 2020 memang belum pernah offline ya, secara umum kuliahnya. Jadi aktivitas kami itu selain memasuki tugas satu kuliah, itu biasa kita kuliah online. Biasa juga ada beberapa dosen dia kuliahnya hybrid. Jadi kita beberapa kunjungan media mungkin. Kemudian ada kita kunjungan di lapangan, contoh wisata-wisata seperti Benteng Voor Rotterdam, Pantai Losari, dan lain sebagainya. Ya. Sudah pernah langsung ke lokasi? Iya, sudah pernah langsung ke lokasi, tapi jarang. Oh, jarang ya. Kebanyakan online. Online kebanyakan. Oke. Nah, apa sih sebenarnya yang diharapkan dari cara mengajar dosen saat ini? Ya, yang kami harapkan dari cara mengajar dosen, tentu yang kita ketahui bersama, ilmu itu dapat kita akses di mana saja ya. Melalui handphone ini yang teman-teman pegang saat ini, itu ada semua di dalamnya. Nah, cuman kita harapannya punya dosen yang memang memperhatikan tidak hanya sisi keilmuan saja. Ya, kita perlu dosen perlu perhatikan potensi-potensi dari mahasiswa itu sendiri. Kemudian ada pendekatan emosional, walaupun memang kita tatapan langsung di online saja, tapi ada cara-cara mungkin yang dapat dilakukan oleh tiap-tiap dosen menurut saya. Ya, seperti itu. Ini bisa jadi catatan buat saya ini, karena kan saya juga bagian dari mengajar adik-adik semua ya. Oke. Saya mau tanyakan seperti apa sih keunggulan mahasiswa Ilmu Komunikasi? Ya, ayo. Oh iya, saya dari awal maba ya, saya belum tergambarkan apa-apa. Ini kita masuk komunikasi, ya mungkin faktor dorongan orang tua atau faktor dorongan teman. Iya. Ayo kuliah saja, yang jelas kuliah. Nah, ternyata selama saya melalui jenjang perkuliahan, sekarang sudah di semester 5, ternyata bidang komunikasi itu sangat luas dan sangat memiliki banyak dunia bidang pekerjaan ya. Contoh, teman-teman bisa di media untuk khusus fokus di jurnalistik, broadcasting, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa di perusahaan, contoh di Pelindo mungkin, atau di humas hotel-hotel perusahaan, itu bisa di public relation. Nah, teman-teman juga kebetulan di tahun 2002 ini sudah memasuki panas-panasnya dunia politik mungkin. Nah, keunggulannya mahasiswa Ilmu Komunikasi itu bisa menjadi penasehat politik, karena teman-teman banyak juga yang minat di komunikasi politik, mengkaji, mempelajari teori komunikasi politik sendiri. Sehingga ada beberapa mungkin tokoh atau calon yang ingin berdiskusi dengan mahasiswa ilmu komunikasi, itu sangat pas, karena memang kita pelajari di bidang itu. Jadi
sangat banyak yang boleh digarap teman-teman ilmu komunikasi. Tidak hanya itu, kita juga ketahui ada beberapa tokoh atau calon pemimpin mungkin itu perlu dicitrakan. Kebetulan teman-teman ilmu komunikasi mempelajari bidang fotografi, videografi dan editing, sehingga itu menjadi keinginan dari tokoh-tokoh yang akan datang. Kemarin juga saya sempat ditawari, sempat dikabari beberapa calon ya, tidak usah sebutkan namanya. Saya disuruh cari siapa anak mahasiswa ilmu komunikasi yang jago editing. Nanti dia gaji 4,6 dalam sebulan. Hanya editing saja. Editing kan kita biasa 2-3 hari sekali ya. Sangat luar biasa memang potensinya dari mahasiswa ilmu komunikasi sendiri. Saya kira seperti itu. Nah inilah yang aku bilang tadi ya, potensi dari mahasiswa ilmu komunikasi itu sangat besar sekali di dunia kerja ya. Karena memang orang semakin ke sini semakin melek dengan teknologi. Dan orang yang terdepan dalam hal teknologi itu ya anak mahasiswa ilmu komunikasi. Ya pintar editing, pintar desain grafis, ya itu anak ilmu komunikasi pelajari semua itu ya. Bagaimana caranya membuat persepsi atau mencitrakan tokoh, itu kerja-kerjanya mata kuliah yang ada di dalam ilmu komunikasi sendiri ya. Dan penelitiannya pun akhirnya akan mengarah ke situ ya. Oke, luar biasa sekali. Nah, selanjutnya mungkin saya mau bertanya, mungkin ada agenda-agenda ke depan dari mahasiswa ilmu komunikasi sendiri dalam hal kayak mungkin himpunannya mungkin ada himpunan ya di ilmu komunikasi. Ada dong. Iya. Apa namanya? Jadi kami di mahasiswa ilmu komunikasi UMI punya himpunan namanya Himikom. Himikom kepanjangan dari Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UMI. Ya, jadi insya Allah dalam waktu dekat di bulan 12 kami punya agenda namanya Dimensi Komunikasi. Dimensi Komunikasi ini adalah acara tahunan yang sangat besar atau ajang bergensinya dari mahasiswa ilmu komunikasi. Karena di Dimensi Komunikasi ini kita dapatkan berbagai keilmuan, ada kuliah umum yang tentu narasumbernya sangat luar biasa, yang kompeten untuk berkompeten untuk membahas sesuai dengan bagaimana kondisi perkembangan teknologi saat ini. Kemudian kita juga di Dimensi Komunikasi ada pameran karya dari mahasiswa ilmu komunikasi, baik dari segi pemotretan ataupun karya-karya visual lainnya. Nah, kemudian untuk happy-nya kami juga biasa menyediakan bestar. Artis-artis baik itu lokal di Sulawesi ataupun artis go internasional. Seperti itu. Mau menghadirkan Agnes Monica mungkin? Ya, amin. Ya, kenapa tidak ya kalau sponsornya ada kan? Ya. Atau mengajak Kabar Makassar untuk sangat boleh. Ya? Malah kami yang ingin menanyakan hal itu. Nantilah kita berkolaborasi ya, mahasiswa ilmu komunikasi dengan Kabar Makassar. Nah, itu tadi mungkin bincang-bincang kita, tapi masih ada pertanyaan lagi sedikit ya. Ini saya mau tanyakan, bagaimana harapannya dari gaya dosen kan sekarang ini cara mengajarnya variatif kan. Nah, yang diinginkan dari mahasiswa sendiri seperti apa sih? Gitu, coba. Saya beberapa dengan beserta teman-teman pernah curhat ya, istilahnya curhat. Kami sekarang sudah semester 5, dari semester-semester sebelumnya saya pernah bertanya, kira-kira efektif tidak selama perkuliahan ini? Ada sekitar 60% katanya tidak efektif, 40% efektif. Nah, ternyata yang teman-teman harapkan kita memang harus bertatap muka, walaupun tidak di kelas perkuliahan di kampus. Karena menurut teman-teman dan saya sendiri, kuliah itu bisa di mana saja. Seperti sekarang ini, mungkin di taman-taman atau di tempat-tempat wisata yang kita bisa kaji di bidang keilmuannya. Cuman yang saya sayangkan ya, saya sebagai mahasiswa di komunikasi, banyak sekarang pemuda atau mahasiswa yang cenderung tidak memanfaatkan yang namanya kecanggihan teknologi. Contoh di handphone saja, biasa kita pakai ini untuk kuliah Zoom saja.
Oke. Nah, padahal ini kita bisa akses informasi yang penting dan bermanfaat. Contoh saya kalau di jam kosong ya, waktu kosong mungkin hari weekend, saya biasa buka Instagramnya Kominfo. Oh. Karena Kominfo itu ada biasa pelatihan-pelatihan di bidang komunikasi. Betul. Nah, itu teman-teman mahasiswa ilmu komunikasi yang tidak memanfaatkan. Jadi saya berharap ke depan teman-teman ilmu komunikasi kita tidak 100% menyalahkan dosen ya. Iya. Tergantung diri kita sendiri. Betul. Karena self control sikap yang kita keluarkan atau apa yang kita keluarkan itu ada di diri kita. Kita yang mengeluarkan itu. Iya. Kalau kita mengeluarkan energi positif, insya Allah ke depan kita akan dapatkan hal positif juga. Nah, Saya kira seperti itu. setuju? Setuju. Aplaus dulu dong. Aplaus dong, luar biasa ya. Pembicara kita hari ini mewakili adik-adik mahasiswa ilmu komunikasi. Saya memang ekspektasi saya memang tinggi kalau soal berbicara tentang mahasiswa ilmu komunikasi, karena mahasiswa ilmu komunikasi itu harus komunikatif ya, harus betul-betul bisa menginspirasikan apa yang sedang terjadi gitu. Ya, Alwi ini luar biasa sekali. Terima kasih. Ini bisa jadi Alwi ini sudah daftar ini ya, ketua himpunan kah atau apa, ketua BEM gitu. Ya, untuk sekarang teman-teman semester 5 masih pengurus biasa, anggota biasa. Tahun depan baru jadi pengurus. Oh, inti. jadi pengurus. Iya. Nah, doakan ya, mudah-mudahan Alwi kayaknya ada aura-aura jadi pemimpin ini ya Alwi. Amin. Oke, mungkin kalau itu kan dari apa ya, harapan untuk dosen. Nah, sekarang harapan untuk mungkin mahasiswa atau sesamanya mahasiswa atau siswa-siswi dari SMA yang baru mau masuk ke perkuliahan dan kenapa harus memilih ilmu komunikasi gitu. Iya. Saya berpesan untuk teman-teman ya, saya tidak panggil adik-adik, Iya. teman-teman yang baru ingin menempuh di jenjang perkuliahan, saya sarankan kita kuliah di fakultas atau jurusan ilmu komunikasi. Karena progres atau prospek ke depan sangat luas. Karena di ilmu komunikasi kita akan mudah lebih mengenal jati diri kita. Kita fashionnya di mana, kita keunggulannya di mana, dan itu yang diharapkan. Karena teman-teman yang telah menempuh di jalur SMA SMK tentu akan terjun di dunia industri dan dunia perkuliahan. Setelah di dunia perkuliahan, kita juga ke dunia industri. Nah, alangkah baiknya teman-teman di dalam ilmu komunikasi, teman-teman akan ditempa bagaimana itu sebenarnya bidang keilmuan bahasa, komunikasi, bagaimana mengekspresikan sesuatu, sehingga teman-teman akan lebih peka terhadap dirinya. Dia tahu, oh potensi saya seperti ini yang dapat saya lakukan, sehingga kita diterjun di dunia industri itu tidak kaku lagi, malah kita jadi pilihan. Oh ini bagus. Nah, jadi saya kira seperti itu. Ayo gabung di ilmu komunikasi. Asik. Umi. Harus ada uminya. Harus ada uminya. Karena saya anak umi. Iya. Biar ada kader-kader selanjutnya. Ya, Mungkin adik-adik di sini ada yang mau bertanya? Ayo. Ada yang mau bertanya? Silahkan bertanya langsung sama kakak Alwi. Kalau Alwi tidak mau bilang adik ya. Oke, selanjutnya mungkin saya mau kayak mau tanyakan ke Alwi seperti apa sih sebenarnya para mahasiswa ilmu komunikasi itu betul-betul bisa mendapatkan akses yang seperti Alwi bilang, karena tidak semua mahasiswa itu tadi bisa langsung ketemu langsung sama calon kepala daerah mungkin yang mau di up ini aja. Nah, seperti apa mereka diwadahi untuk bisa mendapatkan itu gitu? Iya. Ini sangat menarik ya, karena jawabannya akan lebih mengembangkan potensi teman-teman. Jadi caranya yang pertama, teman-teman kadang fokus di bidang keilmuannya saja. Teman-teman broadcasting saja. Ya, teman-teman fokus dengan nilai. Nah, teman-teman berlomba-lomba bagaimana caranya supaya Nilainya tidak dapat C-, mungkin B-, maunya dapat Kenapa A. ketawa sama diri kayaknya pelaku nih, pelaku. Pelaku. Nah, menurut saya harusnya teman-teman tidak terlalu fokus atau terpaku dengan hal itu. Oke. Karena saya coba sharing ya, teman-teman boleh nanti di rumahnya searching di Google apa indikator kesuksesan. Itu ijazah teman-teman ada di urutan sekian, 20 sekian. Asik. Nah, coba bayangkan ijazah. Nah, kemudian IQ ada di atasnya ketiga. Itu tidak menempati nomor 1. Nah, jadi
selama saya berkuliah, saya mendapatkan jawabannya sendiri. Ternyata di lain sisi keilmuan tentu itu sangat penting, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita bersosial, membangun jejaring. Jaringan itu penting karena percuma juga kita kuliah pulang, selesainya sudah ada ijazah, tidak tahu mau kemana. Saya mau kerja di mana, saya mau buat aktivitas apa. Nah, bedanya teman-teman kalau banyak jaringan di mana-mana, setelah lulus kuliah gampang. Saya kenal direkturnya Fajar TV, saya kenal direkturnya Metro TV. Boleh deh saya komunikasi, siapa tahu ada sesuai dengan keahlian saya boleh bekerja di sana. Nah, itu yang paling penting. Makanya seperti yang tadi saya katakan, ada beberapa yang calon anggota dewan dan beberapa dewan yang komunikasi dengan saya. Kebetulan saya juga pegiat organisasi di luar di KNP Kota Makassar. Nah, sehingga senior-senior saya itu bertanya, Alwi, ada sih teman-teman yang jago editing nggak? Nah, kalau ada kabarin ke saya. Saya kasih honor sebulan itu ya 4,6 lah. Nah, kita editing itu ya seminggu mungkin 2-3 poster. Itu seminggu. Dalam 3 bulan, 4 bulan, beberapa poster saja lumayan kan, 4,6 sudah menutupi berapa semester BPP. Jadi lumayan, ada juga uang jajannya. Sehingga memang di sisi lain keilmuan itu penting, skill dan potensi itu penting, tapi yang paling penting juga adalah jaringan, sosialisasi. Aduh, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Keren sekali ya, kita di sini mendapatkan, ini bisa saya bilang Alwi ini motivator ya. Bisa memotivasi kita. Saya saja langsung termotivasi dengan kata-katanya. Luar biasa. Oke, terima kasih banyak ya Alwi ya. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata terakhir, ini bukan akhir dari segalanya ya. Kata-kata mungkin apa pesan dan kesannya mungkin untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Silakan Alwi. Saya punya pesan kepada seluruh teman-teman dan siapa saja yang mendengar ini. Saya selalu kalau di tongkrongan itu mengatakan jangan pernah melihat siapa yang menyampaikan, tapi apa yang teman-teman sampaikan. Karena banyak biasa yang kita temui orang tua mungkin atau orang dewasa yang kadang cara berpikirnya kekanak-kanakan. Begitu juga sebaliknya, kadang ada yang anak-anak yang mungkin mental atau pola pikirnya sudah dewasa, sangat matang. Sehingga jangan pernah pandang ini ya, melihat bahwa ini yang mengatakan, tidak usah bisa dengar. Itu sangat salah. Khususnya anak ilmu komunikasi. Karena kita komunikasi, apapun kita dengar, apapun kita dapat ekspresikan dengan kita pilih-pilih. Nah, jadi saya berpesan teman-teman, tetap tingkatkan keilmuan dan tingkatkan kita punya jejaring dimanapun itu, baik di lingkup kampus UMI ataupun teman-teman kampus luar. Nah, tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan juga seperti itu, media-media mungkin seperti media yang sekarang. Terima kasih Kabar Makassar. Jadi saya mungkin akhirnya teman-teman, akhir kata kita semua sepakat bahwa tiap tempat adalah guru dan tiap orang adalah guru juga. Alhamdulillah. Amin ya. Oke, terima kasih banyak Alwi. Terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Luar biasa bincang-bincang kita hari ini. Dan terima kasih juga semua teman-teman yang sudah hadir ya dari Ilmu Komunikasi UMI, sudah hadir di studio kecil kami di kabarmakassar.com. Dan ya, perjumpaan kita ini harus berakhir juga ya, karena ada pertemuan, ada perpisahan juga. Ya, saya Al-Amin Dursan dan juga Muhammad Alwi. Ya, Muhammad Alwi selaku perwakilan dari mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muslim Indonesia pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa di Apa Kabar Makassar selanjutnya. Terima kasih. Salam kita pada salama.